Halo, ketemu lagi bersama saya Romli Rizky. Bella teman-teman, siapa di sini yang lagi cari iPhone 11 Pro dengan harga 5 jutaan, teman-teman bisa dapat iPhone boba termurah saat ini. Bella teman-teman, simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini ada iPhone 11 Pro, ini varian 64GB yang X Inter ya teman-teman. Itu harganya sekarang di akhir tahun ini di angka 5,5 sampai 5,9. Jadi tergantung teman-teman lokasinya di mana dan siapa yang menjualnya teman-teman. Kebetulan saya ada di Jambi dan untuk harganya yang tadi saya sebutkan ya teman-teman, itu harga relatif ya, tergantung dari kota teman-teman. Mungkin di daerah tertentu ada yang lebih tinggi atau bahkan ada yang lebih murah sedikit dibandingkan dengan harga yang saya sebutkan tadi. Nah, baiklah teman-teman, saya akan mengulas sedikit tentang iPhone 11 Pro ini. Kebetulan di tahun 2023 ini terbilang masih cukup worth it dengan harga 5 jutaan. Teman-teman bisa dapat iPhone boba termurah ya teman-teman. Karena iPhone ini adalah iPhone desain pertama dari Apple yang menggunakan 3 buah lensa kamera seperti ini. Dengan menurut saya ini cukup compact ya teman-teman. Ukurannya ini sudah 5,8 inci, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi untuk teman-teman harap diperhatikan, disesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman, iPhone dengan ukuran berapa yang cocok untuk teman-teman. Nah, kalau saya pribadi ukuran 5,8 inci ini masih sangat pas atau enak dibawa kemana-mana, dikantongin juga enak, terus juga untuk digenggam juga enak, bisa dioperasikan dengan satu tangan ya teman-teman. Tapi nanti saya akan sebutkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari iPhone 11 Pro ini. Kita akan bahas sedikit spesifikasinya saja. Untuk layarnya sendiri ini sudah full layar dengan ciri khas poni iPhone ya teman-teman. Jadi di sini juga udah menggunakan Super Retina OLED. Di sini juga untuk iPhone ini terbilang cukup tajam ya untuk warnanya sendiri. Untuk kameranya sendiri di sini sudah ada 3 buah lensa utama, yaitu 12 megapiksel untuk ultra wide, telefoto dan juga yang wide ya teman-teman. Jadi di sini untuk kamera jangan diragukan lagi, untuk hasil yang di cukup cahaya itu terbilang cukup baik ya teman-teman. Tapi memang kekurangannya ada di yang low LED. Jadi di saat cahaya rendah mungkin terbilang cukup ketinggalan saat ini atau biasa saja ya kalau kita bandingkan dengan iPhone lain atau dengan Android. Tapi kalau untuk cukup cahaya ini terbilang cukup baik kameranya. Nah, kamera depan juga ini semuanya udah support di 4K 60 fps untuk kamera depan dan belakangnya. Sedangkan untuk chipset ini menggunakan chipset Bionic A13 dengan RAM 4GB ya teman-teman. Walaupun RAM 4GB itu jangan diragukan, kalau untuk iPhone hampir setara dengan RAM 6 atau 8 di Android. Nah, di sini juga untuk kesemutannya, untuk bermain game, untuk juga mengedit video, foto dan lain sebagainya ini masih sangat lancar ya teman-teman digunakan di tahun ini karena memang chipset A13 masih terbilang cukup gahar di tahun 2023 ini. Nah, di sini untuk teman-teman sendiri gimana nih pendapatnya tentang iPhone 11 Pro ini? Apakah masih worth it dibeli di tahun 2023 dengan kisaran harga 5 jutaan sampai 6 jutaan ya? Untuk variannya sendiri yang saya bilang tadi adalah yang 64GB. Untuk 11 Pro ini ada 64GB, 256GB dan 512GB. Jadi kalau menurut saya 64GB itu terbilang cukup saja teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin lebih aman bisa ambil yang 256GB. Nah, di sini untuk fitur memang ada fitur Face ID teman-teman, tapi tidak secanggih dengan yang seri 12 ke atas. Karena untuk fitur yang Face ID di iPhone 11 Pro ini belum bisa menggunakan masker ya teman-teman. Jadi kalau untuk menggunakan masker itu di seri 12 ke atas. Nah, untuk jaringan sendiri memang masih support di 4G ya teman-teman. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin di kota-kota besar yang sudah support di 5G, sangat disayangkan ya, ini menjadi salah satu kekurangan dari iPhone 11 Pro. Tapi untuk 4G-nya sendiri itu udah terbilang cukup ngebut. Jadi untuk teman-teman yang tidak terlalu memperhatikan tentang masalah jaringan mungkin masih sangat rekomen untuk ambil iPhone 11 Pro di tahun 2023. Nah, sedangkan untuk baterainya sendiri itu di kisaran 3000-an mAh. Jadi untuk teman-teman memang terbilang cukup kecil baterainya.
tapi sehari bisa 1 kali atau 2 kali ngecas tergantung dari pemakaian teman-teman. Kalau pemakaian santai saya perhatikan 1 hari mungkin bisa 1 kali saja, tapi kalau untuk bermain game, sosial media dan terlalu aktif, teman-teman mungkin butuh lebih dari 1 kali ngecas dalam 1 hari. Namun untuk pengecasan sendiri ini tidak terlalu lama ya teman-teman, 30 menit bisa terisi sampai 50%. Nah, di sini juga untuk update iOS ini kemungkinan bisa sampai 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Jadi untuk teman-teman jangan ragu, walaupun nanti tidak mendapatkan update iOS lagi di kisaran 1 tahun atau 2 tahun ke depan, iPhone ini masih bisa digunakan sampai beberapa tahun ke depan ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, untuk penggunaan normal untuk semuanya ini masih sangat aman di tahun 2023. Nah, tapi ada satu yang perlu catatan ya teman-teman. Untuk membeli iPhone 11 Pro ini tidak ada lagi barunya. Dipastikan teman-teman membeli iPhone second, baik pun itu X Inter atau yang resmi ya teman-teman, X resmi. Tapi di sini kalau yang X Inter itu rentan terjadi pergantian atau sudah melakukan pergantian. Contohnya di sini, ini kita klik umum mengenai. Di sini baterainya udah dipastikan servis ya teman-teman. Karena ini adalah baterai bawaan, jadi 74% tapi masih normal semua. Kalau mau lebih bagus lagi, kalau sudah boros banget, baru teman-teman bisa ganti baterai yang baru. Nah, itu kisaran baterainya di 200-an sampai 500-an, tergantung dari kualitas baterainya teman-teman. Sedangkan untuk tadi, nah ini tampilan komponen asli, ini sudah melakukan perbaikan. Jadi perbaikannya ini yang original ya teman-teman. Di sini ada layar iPhone Anda adalah komponen asli Apple, diperbaiki pada 9 Januari 2021. Jadi sudah hampir 2 tahun lebih ya teman-teman untuk melakukan hampir 3 tahun malah untuk pergantian layar ini. Tapi layarnya normal-normal semua. Ini karena memang komponen asli dari Apple. Tapi kalau teman-teman menemukan komponen tidak dikenal, itu baru pergantian yang biasa ya teman-teman. Tapi overall semuanya normal semua, tidak ada masalah. Nah, ini kita akan jual di harga, kalau yang 64 GB itu di 5,5an. Tapi kalau untuk yang 256 GB mungkin teman-teman bisa di 6,5an ya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, itulah video yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta saksikan video saya berikutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.